Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jama'na hadzal maqama wa tabarrukana bihi tabarrukan ma'sumah. Maka baik Indonesia sehat. Keluarga rumah sehat. Alhamdulillah. Terangkan dalam surat Al-Humazah. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a ma'alahu wa 'addada. Alladzi jama'a ma'alahu wa 'addada. Yahsabu anna ma'alahu akhlada. Yahsabu anna ma'alahu kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma narullahil muqadah.
makna yang sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wail, kecelakaanlah likulli, bagi tiap-tiap humazah pengumpat, lumazah pencela, alladzi jamaah yang mengumpulkan mala harta, wa'addadahu dan menghitung-hitungnya, yahsabu dia menyangka, anna bahwa sesungguhnya malahu hartanya itu akhladahu akan memeliharanya. Kalla, sekali-kali tidak, la yumbadanna, sungguh akan dilemparkan dia fi ke dalam al-hutamah, hutamah. Wa ma adraka, dan sudahkah tahu engkau mal hutamah, apakah hutamah itu? Narullahi, yaitu api Allah, al-muqadah yang dinyalakan, allati tafadi'u yang naik dia alal afidah sampai ke hati. Innaha, sesungguhnya dia neraka itu alaihim di atas mereka muqsadah dikunci rapat, fi pada amadin palang-palang, mumaddadatin yang melintang. Surat Al-Mazah, surat yang ke-104, 9 ayat, dan diturunkan di Makkah. Lihat kandungan ayat ini. Allah tahu betul karakter makhluk yang dibikinnya. Jadi manusia dibuat oleh Allah, paham betul Allah ada karakter-karakternya. Kadang-kadang wak bertanya, pikir apa mengkurang kok karakternya apa beda-beda. Kok tak kamu aja karakternya sedonya orang beda-beda. Yang perlu kita pahami yang pertama, Allah menciptakan kita itu berbeda karakter, agama, bentuk, itu ada hikmahnya. Kalau bentuk itu dibuat oleh Allah beda-beda, ya pasti tidak ada orang yang sama. Walaupun dia itu bersaudara kandung, tidak sama. Ada orang kembar dia tidak sama, walaupun serupa wajahnya tapi tidak sama. Mungkin wajahnya sama, tapi perannya berbeda. Ada dua orang kembar, cuman bentuknya, tapi pasti akan ada beda. Kemudian roman kulit, siapa Allah berwarna macam. Apalagi tinggi rendah, bagi Allah, dan tinggi ada rendah. Pokoknya yang diinginin Allah sajalah yang dibikin. Apa keinginan Allah dibikin. Salah. Kita ini diambil oleh Allah dari tanah-tanah masing-masing. Dari tanah itulah karakter-karakter kita itu terbina. Di mana tanah kita diambil, di situ kita mati. Di tanah mawar yang dia, itu kita akan mati. Kalau mati di Makkah berarti tanah Makkah. Ya, nah. Kalau orangnya pecakak, itu di tanah sekitar. Pecakak orangnya, cakak seteri. Kok enggak dari tanah nanelok ke tanah sekitar. Ada orang adem itu bawaannya tuh. Kalau istilah anak muda ini full ya. Tanah itu tanah bawah itu. Nah, karena menyajuan. Jadi
dari mana saja, dan warnanya juga begitu. Buat oleh Allah. Jadi yang kita pahami dulu, di tanah mana kita diambil, di situ kita akan mati. Mungkin bawa tanah di Kalimantan, kerabat tidak ada di situ, anak tidak ada. Tapi karena kita diambil dari sana, mati kita. Ada saja wasilahnya untuk datang ke situ, mati situ. Ada aja yang membawa kita untuk ke sana. Walaupun kita tidak pernah berpikir akan pergi ke sana, mati di situ. Banyak contoh-contoh kita lihat. Mana lah nyampe itu, bayi mati kan? Bayi mati itulah itu karena dia orang dari situ. Nah, semua karakter manusia ini dibuat oleh Allah, tahu Allah. Tapi Allah tidak biarkan ada karakter manusia itu yang merupakan fitrahnya, fitrah namanya, ya, karakter yang dibawa sejak lahir. Tapi pada intinya karakter manusia ini sejak lahir itu bagus. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Apa fitrah yang suci itu? Baik semuanya. Fa'abawaihi yuhawidanihi au yunasranihi. Ibu bapaknya lah yang membuat dia mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Awak kok dulu tuh lahir elok-elok. Elok-elok. Ini elok jo. Karena saking kita itu suci dilahirkan, makanya seorang anak yang bayi itu dia kasyaf, istilahnya kasyaf, terbuka hijab baginya. Apa yang nampak oleh orang dewasa, tidak nampak oleh orang dewasa, anak kecil bisa menampak. Karena kasyaf ya, kasyaf itu disingkokan dan gaib-gaib pun untuk inyong. Dek karena ketika itu dia melihat dengan hati bukan dengan mata. Ada pengasuh itu karim namanya tuh, itu karim. Dia awak lah ya dia karim jin. Aku punya jin kau. Jin itulah nama bisa nama atau pengasuhan dikatakan di orang kampung awak. Orang kampung itu ada pengasuhannya mah tuh karim. Jadi nama bisi-bisi itu jin dia biasa makanya biasa. Jadi dia gitu. Kalau hati kita bersih seperti hati bayi itu, seperti anak kecil itu, maka dia akan melihat dengan hati. Jadi hatiku sampai lampisnya, sampai lapis hati kan. Dan paling dalam di antara hati itu adalah lub namanya. Dalam Al-Quran kan ya ulul albab, ya ulul albab, wahai orang-orang yang berakal. Diartikan satunya berakal, tapi albab itu jamak daripada lubun. Lub itu hati yang paling dalam. Kalau hati yang paling dalam ini dia masih murni, maka dia akan menjadi mata untuk melihat. Paham maksudnya menjadi mata untuk melihat kau? Pijam mata saja orang nak mencari itu hati kau, tahunya anak tak jadi. Tahunya anak tak jadi. Maksudnya contohnya lah ya. Dan tak nampak lewat mencari jam mata, orang yang mencari dengan lub nampak dia. Beda dengan orang punya indera keenam atau anak indigo dikatakan itu. Ya, beda tuh. Kalau orang yang punya indera keenam atau anak indigo itu anak tuh orang itu kesurupan. Tak sama. Apa kesurupannya? Kalau dia bisa nampak-nampak jin, nampak-nampak setan, ada yang ikut-ikuti, itu dia melihat bukan dengan matanya, tapi ada transferan di badannya itu ada semacam antena penerima kok.
dikirimkan sinyalnya, gelombangnya oleh jin, oleh setan. Nan panerimo ko jin pula. Jadi dikirimkan gelombang itu ke dalam sinyal penerima di dalam badan orang tersebut. Lalu sinyal penerima ini memberi gambaran ke syaraf. Syaraf untuk melihat. Nah, nampaklah olehnya. Jadi tidak ada anak indigo punya keistimewaan, itu tidak ada. Itu orang yang dirasuki oleh jin. Nanti kita ini kan ya setelah selesai nanti diulang jadi nanya bagaimana. Jadi kalau orang melihat dengan loop itu memang murni hati. Jadi kita mencari orang itu tidak perlu bertanya gitu, baik ibu segala macamnya. Hanya mencari saja lah tahu. Bukan orang itu bisa membaca, tidak, tapi loopnya itu yang membaca orang itu. Karakternya bukan seluruhnya, hatinya pun orang nggak tahu, tapi karakternya bisa diketahui. Karena hati itu hanya Allah yang tahu. Tapi bisa karakternya orangnya seperti ini sebenarnya. Itu ada ya dalam ilmu psikologi, ilmu jiwa. Itu adalah tuh mencari cara orang menulis. Cari membuat tanda tangan itu ada, tapi itu ilmu yang dipelajari manusia. Tapi lu pokok murni yang bawa sejak lahir. Makanya ada ulama-ulama, habib-habib itu kadang-kadang ada orang datang kepada beliau tidak mau melihat. Kamu mencari itu, karena mengaku saja. Kenapa? Karena beliau khawatir orang yang datang ini keburukannya nampak, dinampakkan. Jadi beliau tidak mau mengotori hati beliau. Makanya beliau hamba nak mencari orang kok. Kalau nampak, kalau mencari nampak, tidak elok orang kok. Sehingga terjadi nanti ada kesombongan segala macam. Nah, itu hati. Bukan dia itu ada indera keenam atau apa enggak. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang saleh. Orang saleh kan seperti itu. Tapi dia sembahyang subuh nak dulu. Mak isanya lalu bisalanya mencelik nengkai bagi jenlonya mempunyai hati yang bercinta itu rukun itu sebetulnya. Berbeda. Jadi kita lihat ya karakternya, sholatnya terjaga, perangainya terjaga, kepada orang yang baik, ya. Pokoknya ademlah, tenang kita dengan dia, mencaliaknya saja itu saja tiwat. Orang inilah yang disebut dengan melihat dengan ruh. Dan sekarang orang yang melihat dengan ruh itu sudah jarang. Tapi kita bisa mendapatkan bu, bisa dapat. Bisa semua orang. Dia berbeda, sangat berbeda dia dengan buruk sangka, sangat berbeda. Artinya orang yang sudah melihat dengan ruh ini, dia marahnya itu sudah bisa ditekan. Orangnya nggak pemberang. Tidak ada oleh apa namanya hawa itu tidak ada. Hawa, apa itu hawa? Dorongan-dorongan untuk jadi mencari orang maju itu enggak anu jadinya. Ya orang baju merah enggak masalah. Ya orang pakai kalung cincin ke limo-limo jarinya lihatlah. Tenang saja. Itu berbeda ya. Jadi kalau masih ada karakter manusia, kalau bahasa tasawufnya, orang yang melihat dengan hati itu dia sudah meninggalkan sifat kemanusiaan. Jadi tidak sifat manusia dipakainya lagi. Zuhud itu karakter yang lain kan? Zuhud yang lain itu termasuk dia sudah meninggalkan sifat manusia. Mari kajinya begitu loh.
Kalau extend, kalau kamu mengaji sore alumasa kan, sababnya berkaitan dengan hati kok. Insya Allah, awak bisa saudaranya. Makanya setiap amal ibadah kita ini bisa menjadi wasilah. Dia masih bisa menjadi wasilah untuk menjadikan kita melihat dengan lu. Aku pernah bertemu dengan orang. Ada seseorang perempuan, tidak pernah belajar agama. Tidak ada masuk pesantren kan, ada paling ikut pengajian waktu muda dulu, ya. Dia orang hijrah, ini orang hijrah. Makasihnya kau dulu hidupnya bebas lah, sekolah SMA, SMA ada pakai tutup aurat, bergaul laki-laki perempuan tanpa batas. Gitu. Jadi ketika dia masuk kuliah, diberi hidayah oleh Allah. Lainnya pakai jilbab, ya. Sangatlah keinginannya untuk belajar agama. Tapi karena miskin, terbataslah. Jadi kadang ada tengah pengajian yang pacik. Tapi dia begitu ingin untuk menjadi seorang yang baik. Kadang-kadang berdoa pun jujur berdoa kok. Jadi seperti orang kalau bahasa awaknya tuh lugu berdoa kok. Ya Allah, kalau bahasa awaknya kira-kira ya Allah, ambo suruh kuiku ya Allah. Kalau nak engkau tolong ambo baik tolongnya ya Allah. Akan doa orang lugu itu seperti itu. Jadi dengan sifatnya seperti itu, dia memegang betul dengan apa yang dia tahu, begitu takut dia untuk melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, segala macamnya. Diberi oleh Allah ilham, ilmu. Mengecek orang di telepon, terangnya dia suara orang itu tahu karakter orang, hanya dengan menangas. Kadang ke keluarganya dikecen, hati-hatilah orang. Hati-hati orang. Yang kadang-kadang yang tanya, kok seperti itu ya? Jadi dia sudah tahu dah. Jadi dia menjadi penjaga untuk keluarganya. Hanya bukan dukun. Hanya bergaul dengan bebas itu. Enggak, dia sangat menjaga diri. Sangat menjaga dirinya. Itu contohnya. Berarti bisa, semua kita bisa dapat. Walaupun laku, bisa dapat. Dengan apa? Wasilah. Ini makanya salah satu dengan Al-Quran. Maksudnya Ustaz, tidak bagi Rasulullah ada wasilah untuk menanamkan hati. Di antaranya merasa diri kita ini diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang akan membuat dosa. Orang panusi kalau berkumpul lebih dari itu, tidak boleh lebih dari 10 minit. Kalau lah 10 minit betul, banyak cerita. Banyak ibu kalau pergi belanja, kalau kau, kalau dia lama-lama, kembali saya sekali, pulang leh. Jangan ditunggu tipu kawan mereka akan dibalik. Kalau lihat, milih. Kayaknya satu lo nunjukan kawan, ikut. Sudah tua leh. Takkan dewa itu awalnya. Karena dewa. Jadi Al-Quran kau bisa menjadi wasilah. Baca rohnya, makanya Al-Quran itu bisa menjadi wasilah untuk membukakan hijab bagi kita apabila kita membacanya dengan niat. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran ambo ya Allah. Ajarkan ambo ilmu yang tak ambo dapat. Ajarkan ambo ilmu yang tak ambo dapat. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran ini, bersihkanlah hati. Bersihkan hati. Itu dia taruh doa membaca Al-Quran. Yang Quran kau baca niatnya macam-macam. Tergantung keinginan awak. Kalau ingin untuk hadiah ke orang tua, itu ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran ambo. Ampuni dosa ibu ambo, ampuni dosa bapak. Hati sedang ibu, ya Allah, terima bacaan Al-Quran ambo. Tenangkanlah hati.
Ini salah satunya itu. Tapi puncaknya di Al-Quranku, ya Allah, terimalah bacaan Al-Quranku, bukakanlah bagiku pintu hikmah. Hikmah kaulah yang akan membukakan hati. Ya Allah, bukakanlah pintu, terimalah bacaan Al-Quranku ini, bukakanlah bagiku pintu hikmah. Nah, kalau seperti itu Bu, kita akan keluar dari karakter kemanusiaan, sifat kemanusiaan. Dan kita perlu riyadhah, latihan. Latihan ini perlu ada orang yang menolong kita, yang akan selalu memberi semangat kepada kita. Makanya orang kalau ingin belajar tasawuf, dia harus punya guru, dan namun menunjukkan kekurangannya. Dia harus berkawan dengan orang yang betul-betul menegurnya ketika salah. Ibu-ibu, itu satu majelis kau tak bisa jadi kawan dengan kamaingian. Nah, bisa belajar tasawuf, membersihkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asifat dan buru amok. Katanya kawan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sifat ampunan buat nampak. Makanya kawanku harus batu-batu ingin loh. Kalau dapat kawan ada batu beko, itulah sebenarnya bola kamu ingin menyaksikan maaf. Dalam mana pun, ternyata dia menyimpan sesuatu dalam hatinya yang sudah lama dia ingin melupakan. Maksudnya itu suaranya banci kawan gitu. Salah dari kawan. Nah, pendam. Akhirnya terbuka ada Pak. Tunjukkanlah kesalahan aku. Kau dah nak tunggu artinya. Tapi kalau kawan yang benar, dia akan seperti itu. Dia juga berbicara bukan dengan hawa nafsu. Betul-betul dia ingin kawannya ini menjadi baik. Jadi mempengaruhi untuk hati orang. Ini makanya karena itu lagu pernah populer tuh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati dijaga karena itu lentera. Jadi kalau lah bersih hati kita, melihat dengan lo pici yang salah atau tahu caranya. Yo, aroma orang salah tahu kau niatnya tidak betul. Kau tidak beres. Dituntun kita oleh hati kita. Sebenarnya bukan hati kita yang punya, tapi hati itu cawan Allah yang ada di muka bumi. Hati wako cawan Allah yang ada di muka bumi. Jadi hati yang melihat dengan luf itu sebenarnya itulah penglihatan Allah. Jadi kayak kuat dia sampai sekarang kan paham ya. Itu apa bedanya jauh kalbu? Jadi, ambo pernah mengaji dulu, tapi mau lupa ingat, hatiku ambil lapisnya. Lapisan pertama satrun dado. Wah, nyo hatinya tuh, tapi satrun lapasnya dalam Al-Quran. Rabbi syrahli sadri, satrun lapang. Nani satrun ko emosi, sampai emosi marah, emosi sedih, atau baper. Ayo baper. Karena perasaan itu di satrun itu tuh. Itu lapisan pertama. Yang kedua kalbun, hati jo. Kalbun ini atau hati yang disebut dengan kalbun ini, itu lapisan kedua. Itu dia menentukan baik dengan buruk, menilai. Nah, lapisan yang ketiga namanya fuadun. Fuad. Di sadrun, kalbun, Fuad. Jadi kalau ada nama orang Fuad ya, Fuad itu lapisan hati yang ketiga. Nah, kalau lapisan hati yang ketiga kok Fuad kok,
Ikulah mendekati kepada kemurniannya. Jadi dikeluarkan oleh fuadku murni kan. Kalau ada orang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang dengan sepenuh hati, orang kalau cinta kepada seseorang itu kira-kira yang dilakukannya. Tidak nionya orang yang disayanginya tuh sakit, tersakiti, celaka, maka dia usahakanlah untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Kan seperti itu. Ibu saya ke cucu, lari-lari cucu tuh jatuhnya, padalah kakinya. Anu terasa kira-kira sedih ya Pak kan? Sedih Pak deh, Pak cucu kona. Atau di fuad letaknya. Nampak orang tenggelam, orang-orang kalam di batang air, ya. Apa perasaan awak menjelit? Ibu ingin awak menolong, itu di fuad letaknya. Tapi sana nggak ibu. Makanya ada syair Arab. Orang Arab kok kalau menyatakan cinta kepada seseorang, disambutnya lah orang itu dengan fuadi. Fuadi. Ada lagu Umi Kalsum, penyanyi Arab. Ya fuadi la tas'alni ainal hawa. Ya fuadi, wahai jantung hatiku, jangan kau tanya di mana itu cinta. Karena cinta itu di dalam lapisan yang ketiga. Lapisan yang keempat itulah lub, paling dalam. Lub jamaknya albab. Makanya ada di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulul albab. Ambillah pelajaran wahai orang yang berakal. Maksud pelajaran yang disuruh diambil itu pelajaran yang sudah tinggi kelasnya. Pelajaran yang tidak bisa diceliat di mata, tidak bisa didengar di telinga, tapi di hati. Kau paham? Lubna, lamba langsung. Lub, nak lab dah. Lub, huruf lam disambung dengan ba. Lub itu arti yang paling dalam. Disitulah awak akan merasakan perbedaan cuaca, payuak ke satu kampung, kok aura kampung kok ndak nyaman, kok nagari kok gersang setersonyo rancak tapi gersang, ndak kedua juga, tuh hati lu tuh masuk ke satu masjid. Masjidnya rancak, tapi kariang rasanya. Gersang. Masuk ke masjid, karpetnya tapa, hiasannya banyak, mahal biayanya, tapi kariang rasanya. Gersang bahasa kerennya, gersang. Tidak menyentuh hati. Tidak menyentuh hati. Asal. Itulah perasaan tadi. Lub tadi itu yang mencari itu. Yang merasakan itu tidak perasaan kita lagi, tapi lu sama aja makan. Ibu memasak tuh, ketika ibu memasak tuh lu ibu satu dalam. Kalau ibu memasak hanya dengan sadrun, aku kadang-kadang gambar, kadang lapih asin, kadang apa so. Tapi kalau dengan lu memasak lama Rasul biasa masakan. Betul paham Bu? Kan ada anak bicara, amal pakai itu rendang, juga selai. Jujur hati mana jual,
Nyusun jadi panik jadi orang. Repot tanah pakai bumbu. Jadi dalam ilmu masakan, cara memasak itu memang mempengaruhi loh kepada masakan. Kalau masak rendangnya tunggu, itu namanya diunyai-unyai. Ada orang beda rasanya. Coba lama rendang masak jo kompor gas dengan rendang pasti beda rasanya. Itu pasti itu nak pengaruh, itu ilmu masak tuh lek. Tata boga le masuknya tuh. Tak masuk ke masalah agama itu loh. Tata boga tuh. Tuh, sama mengiling lado salah giling lado. Ba mengko lama giling lado je tangan daripada blender. Pernah tak pikir bu? Ilmu bahasa itu. Saya terpikir. Itu kan kuta itu tidak hangu orang. Nah, jadi gitu. Lado itu kalau mengalami tekanan tingginya, terlalu tinggi tekanannya, ajo blender itu kan tinggi tekanannya, kencang kan? Itu ndak anunya, itu mempengaruhi rasa. Tapi kalau nyeri gigi ya, bansuan suar, di situlah lamanya. Itu perbedaannya. Itu tidak mempengaruhi josikir segala macam kan? Itu memang ilmu masakan tuh. Nah, jadi harus pandai pak monggo-onggoan, ada onggok-onggoknya. Kamu sampai situ kok, dia hati itulah ya. Nah, jadi, sampai tadi buru elok segala macamnya itu, emosi kita tadi itu, ya itu di sadrun tadi. Sadrun, parangai buru itu sadrun. Kalau sadrun itu lah penuh dengan parangai buru, maka tidak tembus yang sampai ke lubang. Makanya lah disebutkan oleh Allah khatamallahu ala qulubihim. Karena qulub itu lapisan kedua daripada hati sadrun. Tak tembusnya ke qalbun itu dah. Dan karena lah kunci di sadrun. Dadonya lah sampai. Makanya nak masuknya ke qalbun. Tapi kalau dadanya sudah lapang, dia akan masuk ke qalbun, menembus sampai ke fuad, tembus dia sampai ke lub. Itu di luar saja baru lah tambahnya banyak masuk ke dalam. Di situlah membuat karakter orang tua menjadi tidak baik. Padahal dia pada dasarnya adalah baik. Buktinya bahwa orang manusia itu sebenarnya punya lub itu. Contoh tadi je, nampak orang di potong air kadang orang banjir, anyui, anak kete anyui. Semua orang pasti ingin menolong. Tak ada orang yang ingin mengabaikan dia. Biasalah anak mati, tak ada kecuali orang gilo. Orang gilo ya. Kepedulian seperti itulah menunjukkan dia masih punya hati yang paling dalam, lub dari itu. Yang fitrah dia bawa itu. Makanya Allah ingin membersihkan, diurai oleh Allah cie-cie perangai yang menutupi hati tadi. Salah satunya dalam surat Al-Humazah ayat 1, wailun celakalah likulli bagi tiap-tiap humazah pengumpat lumazah lagi pencela. Pengumpat lagi pencela. Celaka. Kalau awak ketek-ketek dulu diartikan oleh ini awak di surah wail, neraka wail. Neraka wail. Padahal sebenarnya wail itu bahasa Arabnya celaka. Jadi kalau bahasa awaknya wailah, orang Arab itu kalau mengumpat seseorang dia akan katakan wailah. Celakolah. Nah, jadi katakan wail, celakalah, kecelakaanlah. Bagi siapa? Al-humazah, orang yang pengumpat, lumazah pencela. Apa pengumpat ini? Kalau Buya Hamka mengatakan pengumpat ini orang yang suka membusuk-busukkan orang lain dan merasa dia saja yang benar. Ya Buya Hamka. Ya. Acok keburukan orang dibicarakannya di balik pembelakangan orang itu. Kalau berhadapan dia bermulut manis dia. Kedua. Kau pengumpat. Sedangkan lumazah pencela
Tidak ada kerja orang yang baik nampak olehnya. Cacik seseduhnya. Maju salah, mundur salah. Maju kena, mundur kena. Tidak ada satupun. Kok belum masak? Mau masak dengan belum masak. Tapi di dalam tafsir yang lebih jelas lagi dikatakan, kalau humazah dia mengeluarkan dengan kata-kata, tapi kalau lumazah menjuling matanya. Nah, itu mungkin